wabarakatuh. Halo kakak Bayu Tani, sore hari ini kita melakukan pemupukan susulan ketiga ataupun pemupukan terakhir dari bawang merah di usia 35 hari setelah tanam. Selain itu kita juga langsung melakukan pengocoran. Ini sudah saya pupuk, sudah saya kocor dan tinggal nyemprot. Tapi entah ini keburu nyemprot enggak, wes sore sirku yo nyemprot, cuma waktune kaya ndak nutut. Pengen yo ora kegawa. Mungkin besok pagi kita akan melakukan penyemprotan. Tanaman bawang merah di usia 35 hari setelah tanam ini sudah membentuk umbi merah-merah, mecah. Proses pembentukan, masih pembentukan dan perbanyakan anakan umbi. Ini ketok miring-miring, baru saja disemprot, itu dia. Nah, tanaman ini sangat bagi saya subur ya, subur. Daunnya juga wah seperti itu. Nah, ini umbinya tuh sudah mulai merah-merah itu 35 hari setelah tanam. Nah, itu dia. Nah, ini kayaknya nanti anakannya banyak ini. Tuh, itu. Dan daunnya ini bisa saya katakan kaku, sudah sangat kaku sekali. Jadi kalaupun kakak Bayu ada yang lemes-lemes daunnya, bisa lihat di video-video sebelumnya, ada caranya biar tanaman itu daunnya kaku, tidak lemes lunglai. Itu ada caranya, bisa dicek di beberapa video sebelumnya. Untuk masalah pemupukan, apa yang akan kita masukkan? Yang jelas pemupukan pada pemupukan susulan ketiga ataupun pupuk penutup ataupun alias pupuk terakhir ini, kita lebih berperbanyak di kalium sama fosfat. Untuk masalah fungsi dari kedua pupuk makro ini sudah sering saya sebutkan, mulai dari bahwa kalium itu adalah transporter ataupun transportasi di panganan yang nanti akan dibawa dari hasil fotosintesis itu ke umbi, sehingga umbinya nanti akan potensinya akan besar-besar karena pengangkutnya sudah kita masukkan. Sedangkan fosfat itu dari semua fase itu sangat dibutuhkan, mulai dari pembentukan popor untuk membesarkan daun, serta di fase generatif ini untuk pemaksimalan fase generatif. Beberapa hal yang penting di fase generatif bisa seperti dalam proses pembungaan, walaupun di tanaman yang lain di bawang merah pun juga ada. Bisa diamati ketika fase generatif fosfatnya cukup, itu akan terlihat dengan banyaknya bunga di tanaman bawang merah kita. Di situ artinya fosfat kita masuk bagus. Sedangkan untuk nitrogen masih juga tetap kita fungsikan, kita butuhkan karena untuk menghijaukan daun, dan kita tahu bahwa di usia 30-an itu daun masih naik ya, masih naik, sehingga membutuhkan nitrogen juga. Apalagi suplai nitrogen itu selain dari pupuk, hujan tidak ada, sehingga harus kita penuhi dengan pemberian pupuk. Nah, untuk pupuknya apa? Pupuknya apa? Nah, akan kita lihat setelah ini. Oke. Nah, ini dia pupuk kita untuk pemupukan ketiga. Yang pertama ini pupuk, ini adalah pupuk dengan kandungan fosfat tunggal. Fosfat tunggal ini kebetulan saya belinya merek KSP. KSP itu adalah pupuk fosfatnya tawon. Nah, untuk KSP ini akan memenuhi kebutuhan fosfat kita di fase generatif ini. Ini juga sangat perlu untuk kita masukkan. Dengan jumlah untuk luasan lahan 30, kita masukkan fosfatnya sebanyak
kilogram. Nah ini kita sokkan. Nah terus itu, nah itu di dalam itu ada itu hitam-hitam tadi, itu sebenarnya adalah pupuk turahan. Nah, turahan dari pemupukan sebelumnya. Pupuk itu adalah pupuk KCL putih yang sudah saya campur dengan asam humat sehingga warnanya hitam. Itu adalah KCL putih sebanyak 2 kilo. Terus kita juga akan menambahkan KNO3 putih dengan kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat 13 dan kalium sebesar 45%. Ini akan membantu proses pembentukan dan meningkatkan hasil panenan umbi kita nanti. Ini sebanyak 1 bungkus ataupun 2 kilo. Nah KNO3 putih ini adalah kalium dengan tanpa ada unsur klor, sehingga kaliumnya itu sangat cocok sekali untuk tanaman bawang merah. Jadi ini adalah kalium nitrat, nitrogen dalam bentuk nitrat dan kalium yang bebas klor, sehingga mudah diserap dan tidak membuat tanaman bermasalah. Sangat cocok untuk tanaman-tanaman umbi-umbian seperti tanaman bawang merah. Jadi pupuk kita adalah sebanyak 5 fosfat, 2 KNO putih dan 2 KCL plus dicampur dengan asam humat. Totalnya ada 7 kilo untuk pemupukan ketiga ini. Untuk kebutuhan pupuk sebenarnya juga harus memperhatikan apa yang dimau oleh tanaman. Ketika tanaman kita sudah vigor, bisa kita kurangi nitrogen. Kalaupun tanaman kita itu kurang kokoh, kurang kaku, bisa kita tambah fosfat sama kalium seperti itu. Jadi itu menyesuaikan juga. Kita harus bisa mengamati dan menganalisa kebutuhan tanaman. Jadi apa yang saya aplikasikan itu mungkin saja harus perlu diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanaman serta tanah dan cuaca di persawah bawang merah Kakang Bayu sekalian. Jadi rumus-rumus pupuk dan lain sebagainya itu harus menyesuaikan juga dengan kondisi juga ya. Jadi tidak harus kemudian plek persis. Kita lihat tanamannya saja, tanamannya yang dibutuhkan apa. Nah, kalau di tanaman saya ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti apa pupuknya itu adalah sesuai dengan kebutuhan dan fase tanaman dan keadaan cuaca. Kalaupun di cuaca yang hujan mungkin saja akan lain bentuk ataupun pupuknya itu. Nah, ambil contoh biasanya kalau saya itu di pupuk ketiga, kalau musim penghujan sering saya kasih Zetka. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini saya pakai KNO ataupun juga KCL itu saya masukkan. Namun kalau di musim penghujan saya tidak pakai KCL karena KCL relatif tidak cocok untuk musim penghujan karena adanya unsur klor itu tadi. Jadi kita sesuaikan saja. Tapi pada intinya kalau kita tanam bawang merah di musim kemarau, itu pupuk apapun itu bentuknya, insya Allah relatif bisa dimasukkan di tanaman bawang merah. Bahkan urea pun kalaupun kita bisa menyesuaikan kebutuhannya, itu juga bisa untuk bawang merah. Tapi catatannya dengan kondisi cuaca yang optimal untuk perkembangan tanaman bawang merah, yakni pada musim kemarau. Oke, itu dulu Kakang Bayu video kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.